Assalamualaikum teman-teman. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga kita dalam keadaan yang baik-baik saja ya. Di video pembelajaran ini kita akan membahas komunikasi massa. Ada beberapa topik pembahasan. Yang pertama, pengertian komunikasi massa, karakteristik komunikasi massa, fungsi komunikasi massa, faktor yang mempengaruhi halayak pada isi pesan media massa, dan jenis komunikasi massa. Pengertian komunikasi massa menurut John R. Bittner. Komunikasi massa merupakan pesan yang dapat dikomunikasikan atau disampaikan melalui media massa kepada sejumlah besar orang secara sekaligus. Komunikasi massa dapat disimpulkan sebagai jenis komunikasi yang disampaikan kepada halayak ramai dengan menggunakan media massa dan dilakukan secara heterogen serta anonim. Adapun karakteristik dalam media massa antara lain yang pertama, komunikasi terlembaga dan terencana. Kedua, pesan bersifat umum. Ketiga, komunikan anonim dan heterogen. Keempat, pesan serampak. Kelima, mengutamakan isi daripada hubungan. Keenam, stimulasi alat indera yang terbatas. Ketujuh, bersifat satu arah. Dan yang terakhir, umpan balik tertunda atau delayed. Komunikasi terlembaga dan terencana. Maksudnya, komunikasi massa bergerak dalam organisasi yang kompleks dan memiliki bagian-bagian dengan jenis pekerjaan yang berbeda dalam mengelola sebuah media. Selain itu, karena prosesnya yang rumit, media massa melibatkan banyak orang dan penyampaiannya terencana. Pesan bersifat umum. Pesan ditujukan kepada halayak umum atau semua kalangan, bukan pada suatu kelompok tertentu, dan isi pesannya juga beraneka ragam, mulai dari pendidikan, olahraga, politik, sosial, ekonomi, dan lain-lain. Komunikan anonim dan heterogen. Penerima pesan dalam media massa tidak dikenal atau anonim dan terdiri dari berbagai latar belakang, status sosial, usia yang campur menjadi satu tanpa mengenal berbagai sudut pandang dan perbedaan yang ada atau heterogen. Selanjutnya, pesan serempak. Pesan dalam komunikasi massa, waktu penyampaiannya cepat dan mampu menjangkau halayak luas, tidak terbatas secara geografis dan kultural. Contohnya acara Piala Dunia yang dapat disaksikan secara langsung dalam waktu bersamaan oleh seluruh penjuru dunia. Mengutamakan isi ketimbang hubungan. Komunikasi massa lebih mementingkan unsur isi daripada hubungannya pada halayak. Berbeda dengan komunikasi antara pribadi yang lebih mengutamakan unsur hubungan daripada isi. Artinya adalah media massa menyusun secara terstruktur pesan apa yang ingin disampaikan kepada halayak. Bersifat satu arah. Dalam komunikasi massa, komunikator dengan komunikan tidak bertemu secara langsung. Akibatnya, respon yang diberikan pun tidak diberikan secara langsung sehingga bersifat satu arah. Stimulasi alat indera yang terbatas. Stimulasi alat indera tergantung pada jenis media massa yang digunakan. Contohnya, radio. Halayak hanya dapat mendengarkan melalui alat indera pendengaran. Selanjutnya, koran atau majalah. Alat indera yang digunakan adalah penglihatan. Karena koran dan majalah hanya dapat dibaca. Yang terakhir adalah umpan balik tertunda atau delayed. Komunikasi massa bersifat satu arah, maka feedbacknya bersifat tertunda. Maksudnya adalah komunikan tidak bisa secara langsung merespon kepada komunikator sehingga pesan bersifat tertunda. Poin pembahasan ketiga ada fungsi komunikasi massa. Yang pertama ada fungsi pengawasan, kedua ada fungsi korelasi, ketiga fungsi entertainment, dan yang keempat fungsi socialization. Jenis-jenis komunikasi massa. Yang pertama ada iklan atau advertising, proses mempersuasi target pasar untuk melakukan tindakan tertentu seperti membeli produk atau menggunakan layanan dan sebagainya. Selanjutnya ada jurnalisme,
yaitu kegiatan pengumpulan bahan berita, pelaporan peristiwa, penulisan berita, penyajian serta penyebarluasan berita melalui media. Contohnya kegiatan jurnalistik, reporter, wartawan, dan lain sebagainya. Ketiga, ada humas atau public relation, yaitu suatu usaha atau aktivitas yang terencana dengan tujuan untuk mempengaruhi perilaku orang lain secara individu maupun kelompok. Dan yang keempat, ada media sosial, yaitu platform digital yang menyediakan fasilitas untuk melakukan aktivitas sosial bagi penggunanya. Contoh media sosial antara lain Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, dan sebagainya. Teori jarum suntik atau hypodermic needle theory. Teori jarum hipodermik juga dikenal dengan sebutan magic bullet atau stimulus response theory. Teori ini seakan terkesan halayak dapat ditundukkan dengan pemberian informasi sesuai dengan yang dikehendaki media. Teori ini juga mengasumsikan bahwa media mempunyai kekuatan perkasa dan lebih pintar. Selanjutnya ada teori agenda setting. Teori ini dirumuskan oleh Maxwell McComb dan Donald L. Shaw pada tahun 1972. Teori ini beranggapan bahwa jika sebuah media memberikan tekanan kepada suatu peristiwa, maka media itu akan mempengaruhi persepsi halayak untuk menganggap penting suatu peristiwa atau informasi yang diberikan. Ketiga, teori uses and gratification model efek terbatas. Teori ini dirumuskan oleh Elihu Case, Z.G. Blumler, dan Michael Grovitz. Teori ini memandang bahwa orang aktif memilih dan menggunakan media untuk memuaskan kebutuhan tertentu. Selanjutnya ada teori difusi inovasi. Teori ini dicetuskan oleh Gabriel Tarde pada tahun 1903. Menurut teori ini, sesuatu yang baru akan menimbulkan keingintahuan masyarakat untuk mengetahuinya dan mensosialisasikan serta membagikan informasi yang ada kepada orang lain melalui media massa sehingga terjadinya difusi inovasi. Yang kelima ada teori imperialisme budaya. Teori ini dicetuskan oleh Herb Schuyler tahun 1973. Teori ini beranggapan bahwa media bisa membantu memodernisasikan dengan cara memperkenalkan nilai-nilai barat yang dilakukan. Teori ini juga menyatakan bahwa negara barat akan mendominasi media yang ada di seluruh dunia. Dalam teori ini dapat menghilangkan budaya lokal yang ada di suatu negara dengan masuknya paham dan budaya barat. Faktor apa sajakah yang mempengaruhi halayak pada komunikasi massa? Yang pertama, keyakinan individual. Setiap orang memiliki keyakinan yang berbeda, sehingga pesan yang diterima juga dipersepsikan dengan keyakinan yang berbeda. Ada yang memandang isi pesan itu baik dan ada juga yang sebaliknya. Yang kedua, usia. Usia juga menjadi faktor dalam memahami sebuah pesan. Semakin bertambah usianya, biasanya semakin matang pula pola pikir yang ada. Berbeda dengan anak-anak yang sebatas melihat, mendengarkan, membaca tanpa memahami isi pesan yang ada. Yang ketiga, kelompok sosial. Dalam masyarakat terdapat kelompok sosial yang memiliki nilai-nilai budaya dan norma yang berlaku, sehingga dalam mempersepsikan suatu informasi yang diperoleh juga disesuaikan pada kelompok sosial yang ada. Yang keempat, ada kebutuhan individu, yaitu hal-hal yang diinginkan oleh individu atau halayak. Yang kelima, ada gender, yang berkaitan tentang persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Dan yang keenam, ada kecenderungan terhadap konflik, yaitu bagaimana individu tersebut mengatasi konflik atas keyakinan yang dimiliki. Berikut contoh-contoh media massa.